Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membuat video tentang peraturan Menteri Pertanian pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit. Oke, kita simak videonya berikut ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peraturan Menteri Pertanian tentang pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit. Menteri Pertanian memutuskan dan menetapkan Pasal 1 Pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 2 Pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam pelayanan pemberitahuan perizinan usaha perkebunan dengan pemanfaatan lahan gambut dan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan. Pasal 3 Pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan pelaksanaan pengembangan budidaya kelapa sawit di lahan gambut dan memberikan kepastian usaha budidaya kelapa sawit di lahan gambut. Gambut adalah tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik lebih besar dari 65% secara alami dari lapukan vegetasi yang tumbuh di atasnya yang terhambat proses dekomposisinya karena suasana anaerob dan basah. Karakteristik gambut adalah sifat-sifat dari bahan alami yang terdiri dari atas sifat kimia, fisika, dan biologi. Kawasan gambut adalah suatu wilayah ekosistem gambut baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindungan atau kawasan budidaya. Kawasan budidaya gambut adalah kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk dibudidayakan di luar kubah gambut, lapisan sedimen berspirit, dan lapisan pasir kuarsa sesuai dengan potensi wilayah. Lahan gambut adalah kawasan gambut yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya perkebunan kelapa sawit. Lahan mineral adalah tanah yang berbentuk dari hasil pelapukan batuan induk dengan ketebalan bahan organik kurang dari 50 cm dan kandungan C organik kurang dari 20%. Perilaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Substratum adalah lapisan tanah mineral di bawah gambut yang menentukan kemampuan lahan gambut sebagai media tumbuh tanaman. Kriteria lahan gambut. Lahan gambut yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit yaitu kawasan gambut yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berada pada kawasan budidaya. Kawasan budidaya dimaksud dapat berasal dari kawasan hutan yang telah dilepas dan atau areal pegunungan lain atau APL untuk usaha budidaya kelapa sawit. Yang kedua, ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 meter. Lahan gambut yang dapat digunakan untuk budidaya kelapa sawit dalam bentuk hamparan yang mempunyai ketebalan gambut kurang dari 3 meter dan proporsi lahan dengan ketebalan gambut kurang dari 3 meter minimal 70% dari luas areal yang diusahakan. Yang ketiga, lapisan tanah mineral di bawah gambut. Substratum menentukan kemampuan lahan gambut sebagai media tumbuh tanam. Lapisan tersebut tidak boleh terdiri atas pasir kuarsa dan tanah sulfat masam. Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit oleh pelaku usaha perkebunan meliputi perencanaan, pembukaan lahan, penanaman pemeliharaan, dan konventasi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dilakukan melalui kegiatan inventasi dan identifikasi, desain kebun, dan penyusunan rencana kerja tahunan. Yang kedua, pembukaan lahan. Pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan menerapkan kaidah tata air yang baik. Pengolahan air secara khusus bertujuan untuk menghindari kerusakan lahan.
Tahapan pembukaan lahan gambut dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan saluran batas. Yang pertama, pembangunan saluran keliling. Yang kedua, saluran batas berfungsi untuk mengatur permukaan air tanah dan juga merupakan saluran utama. Yang kedua, pembukaan lahan. Pembukaan lahan yang masih memiliki semak, belukar, dan atau pohon kecil-kecil dengan diameter kurang dari 2,5 cm dilakukan secara manual atau secara mekanis. Yang ketiga, peraturan drainase. Drainase terdiri dari saluran primer, sekunder, dan tersier dengan ukuran. Yang keempat, ada pembangunan jalan. Pondasi jalan berasal dari tanah galian, sedangkan peralatan dan pemadatan menggunakan alat berat. Pembuatan jalan panen sebagai sarana angkutan buah dilakukan bersama dengan pemadatan jalur tanam. Yang kelima, ada pemadatan jalur tanaman. Pemadatan jalur tanaman diperlukan agar akar tanaman dapat menjangkar kuat di dalam tanah sehingga mengurangi kecenderungan tubuh miring atau rebah. Nah, itu tadi pembahasan sedikit tentang pengolahan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit. Demikian dari video saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.